Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Andriani, NIM 2021 1411027, mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, dosen pengampu Endang Sutioni, Magister Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan seksual dan identitas gender. Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu, di mana itu adalah normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan diri dan orang lain, maka dapat dikategorikan abnormal. Seksualitas sendiri terdapat 3 bagian besar yang dikategorikan sebagai abnormal, diantaranya gangguan identitas gender, parafilia, dan disfungsi seksual. Yang pertama, gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita, dan di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Karakteristik. Adapun karakteristik dari orang dengan gangguan identitas gender antara lain yaitu yang pertama, merasa bahwa dirinya adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Kedua, tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Ketiga, bukti anatomi mereka tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang dilihat orang lain pada mereka. Keempat, keinginan kuat mempunyai teman bermain dari gender lawan jenis, atau di mana biasanya pada usia anak-anak lebih tertarik untuk mempunyai teman bermain dari gender yang sama. 5. Umumnya, bila ada ketertarikan dengan sesama jenisnya, dianggap ketertarikan tersebut pada dasarnya heteroseksual. Penyebab gangguan identitas gender. Yang pertama, faktor biologis. Kedua, faktor sosial dan psikologis. Prevensi, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan identitas gender pada anak antara lain yaitu yang pertama, menyediakan pakaian yang sesuai gender. Kedua, menyediakan mainan yang sesuai dengan gender. Tiga, tidak memberikan reinforcement ketika anak melakukan perilaku lintas gender. Keempat, pada anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya sehingga ada modeling. Kelima, pada anak perempuan didekatkan dengan ibunya sehingga ada modeling. Terapi gangguan identitas gender. Yang pertama, perubahan tubuh. Kedua, operasi perubahan kelamin. Kedua, parafilia. Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Seseorang dapat memiliki perilaku, fantasi, dan dorongan seperti yang dimiliki oleh seorang parafilia, namun yang bersangkutan tidak dapat didiagnosis menderita parafilia jika fantasi atau perilaku yang muncul tidak berulang atau bila tidak mengalami distres karenanya. Terapi pada parafilia yang pertama yaitu terapi psikoanalisis, kedua terapi behavioral, ketiga terapi kognitif, keempat terapi biologis. Ketiga, perkosaan. Perkosaan dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama secara paksa dan yang kedua secara hukum. Perkosaan secara paksa adalah hubungan seksual dengan orang yang tidak bersedia melakukannya. Perkosaan secara hukum adalah perkosaan yang dilakukan dengan seseorang yang berumur di bawah umur dewasa. Ada beberapa jenis perkosaan. Yang pertama yaitu kejahatan perkosaan. Kasus pemerkosaan sangat bervariasi. Beberapa pemerkosaan direncanakan dan beberapa dianggap lebih impulsif, suatu kejahatan yang dilakukan secara spontan. Kedua, korban serangan dan pasca kejadian. Keyakinan masyarakat luas pada korban perkosaan adalah seseorang berusia muda dan penampilan menarik, tetapi itu hanya mitos walaupun banyak gambaran seperti itu yang terjadi. Usia dan penampilan fisik bukan halangan bagi beberapa pemerkosa. Ketiga, pemerkosa. Fakta bahwa laki-laki dengan kekuatan yang umumnya lebih besar biasanya dapat mengganggu perempuan, memperkuat pandangan tentang fungsi perkosaan di masa lalu dan hingga saat ini masih berfungsi sebagai cara untuk mengendalikan dan mengintimidasi perempuan. Terapi bagi pemerkosa dan korban perkosaan. Yang pertama, terapi untuk pemerkosa. Program terapi yang dilakukan untuk mengurangi perilaku perkosaan mengalami residivisme setelah keluar dari penjara adalah dengan teknik-teknik kognitif yang bertujuan meluruskan distori keyakinan dan mengubah sikap yang tidak benar
terhadap perempuan, berbagai upaya untuk meningkatkan empati, mengontrol kemarahan, dan mengurangi penyalahgunaan zat. Kedua, terapi untuk korban perkosaan, melakukan berbagai konseling bagi para korban perkosaan, memfokuskan untuk menormalkan reaksi emosional korban, mendorong korban untuk menyampaikan perasaannya dan membantunya mengatasi berbagai masalah yang mendesak seperti mengurus penjagaan anak atau meningkatkan sistem keamanan di rumah korban. Yang keempat, disfungsi seksual. Berbagai masalah seksual yang biasanya dianggap mencerminkan hambatan dalam siklus respons seksual normal, disfungsi seksual dapat menjadi sangat parah sehingga menghilangkan sensitivitas seksual itu sendiri, apalagi kepuasan yang lebih intens dalam hubungan seks. Disfungsi seksual dan siklus respons seksual manusia. Diagnosis disfungsi seksual tidak ditegakkan jika gangguan tersebut diyakini disebabkan sepenuhnya oleh penyakit medis. Secara umum, dapat diidentifikasi fase tersebut dianggap tidak jauh berbeda pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, keinginan, kedua, kegairahan, ketiga, orgasme, dan keempat, resolusi. Deskripsi dan etiologi disfungsi seksual. Dalam kriteria diagnostik untuk setiap disfungsi seksual kalimat terus-menerus atau berulang-ulang digunakan untuk menggarisbawahi fakta bahwa suatu masalah memang harus serius agar dapat ditegaskan suatu diagnosis. Terapi disfungsi seksual. Yang pertama, mengurangi kecemasan. Kedua, masturbasi tubuh. Ketiga, terapi pasangan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.